Baiklah, di sini kita sudah memiliki data yang sudah dibagi, lalu kode C175, lalu kita langsung ke aplikasinya, ke data X1 sampai X6, X4, X6, lalu X21 sampai X6, X26, dan yang terakhir adalah Y1, Y2 sampai Y6. Lalu desimalnya diganti menjadi 0. Lalu X1-nya columns-nya diganti menjadi 5. Lalu akronimnya menjadi ordinal semuanya. Lalu X1-nya diganti menjadi human capital. X2-nya diganti information capital. Dan Y-nya ganti menjadi produktivitas kerja. Lalu pindah ke data view. Kita pergi ke data dan satunya di blok, di copy, dipindahkan ke data, baru di paste, baru hasilnya dianalisis, hasil uji statistik deskriptif, lalu pergi ke analisis, baru ke deskriptif statistik, lalu frekuensi, lalu X1 dan sampai 6 dipindahkan, klik OK. Selanjutnya dilakukan hal yang sama, dipindahkan dulu, baru ke X2 sampai X6, pindahkan, klik OK. Dan selanjutnya lakukan hal yang sama, yaitu Y. Pindahkan dulu, lalu Y1 sampai Y6, pindahkan OK. Dan inilah hasil uji validitas. Selanjutnya, ini adalah hasil uji validitas data analis, lalu pergi ke correlate dan baru X1 sampai human dipindahkan, lalu klik OK. Lakukan hal yang sama, correlate, lalu pindahkan,
X21 sampai X26 information kapital, lalu klik OK. Hal yang sama lagi, correlate, pindahkan baru dari Y1 Y6 sampai ke produktivitas kerja. Pindahkan OK. Selanjutnya rehabilitas data, klik analis, terus ke scale, baru ke rehabilitas analisis, baru human dari X1 sampai X6 pindahkan, baru diganti scale labelnya menjadi human capital, lalu klik OK. Lakukan yang sama, scale rehabilitas X21 sampai X26 pindahkan, scale labelnya diubah menjadi information capital, lalu klik OK. Dan yang terakhir masih yang sama, scale rehabilitas analisis, terus pindahkan dulu Y1 sampai Y6, scale labelnya diganti lagi menjadi produktivitas kerja. Lalu klik OK. Inilah hasil dari frekuensi statistik lab. Kemudian validitas data dan reliability. Lalu pergi ke variable view untuk menguji asumsi klasik dan regresi linear berganda. 1 X2 Y diganti menjadi human capital, information capital, dan yang terakhir produktivitas kerja. Misalnya diganti menjadi scale, lalu pergi ke data view, pergi ke data, lalu blok X1-nya, copy, paste, lakukan yang sama untuk X2-nya, blok, copy, paste, dan yang terakhir juga masih sama. Blok, copy, selanjutnya ke analisis, terus ke regression, pergi ke linear, lalu human capital dan informasi kerjanya dipindahkan independence, baru produktivitasnya ke dependent, lalu statistiknya dicentang deskriptif dan correlinearity diagram, lalu Durbin-nya ke continue, plots-nya histogram dan formatnya, lalu continue, baru save ke standardizer, baru continue, lalu klik OK.
Baru blok res 1 analisis terus ke non parametric test, pergi ke legacy dialog, pergi ke satu sampel. Standar desertnya dipindahkan ke tes variabel, klik OK. Masih sama ya, di blok ke transform lalu ke complete variable. Histogramnya diubah menjadi ABS Y. Baru ABS, baru standard desertnya dipindahkan, klik OK. Baru ABS ratio-nya di blok, pergi ke analisis, baru regression ke linear, baru produktivitasnya dipindahkan, diganti menjadi ABS ratio, baru ke statistik, dihilangkan centang deskriptif dan collinearity, lalu continue, dihilangkan lagi, lalu S resitnya dipindahkan ke Y dan Z rate-nya dipindahkan ke X, baru continue, lalu save, dihilangkan centang standard desertnya, continue, klik OK. Dan inilah hasil dari regression descriptive statistik, correlation, variable internet dan remove, model summary, ANOVA, coefficient, collinearity diagnosis, residual statistik, dan ini adalah histogram independent variable, produktivitas kerja. Lalu ke n-part testnya, one sample Kolmogorov-Smirnov test. Baru regressionnya variabel enter rate, remove, model summary, dan ANOVA, coefficient, residual statistik. Baru ini gambar chart, scatter plot, dependent variable, ABS ratio.